Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Juwita Umami, NIM T20191186. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah, materi PAI kelas 2 SMP. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembentukan dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abu Syam ibnu Abdi Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 orang khalifah mereka. Yang pertama yaitu Muawiyah, Yazid I, Muawiyah II, Marwan, Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid II, Hisham, Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan II. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul al-Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul al-Malik. Selanjutnya yaitu kemajuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam soal-soal keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Kemudian yang kedua yaitu pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab terdapat 8 provinsi, maka pada masa dinasti Umayyah menjadi 10 provinsi, dan tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Gubernur berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil dan mereka dinamakan amil. Yang ketiga yaitu bidang administrasi pemerintahan. Dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan atau departemen, yaitu Diwan al-Rosail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditunjukkan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Kemudian Diwan al-Kharaj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Yang ketiga, Diwan al-Barid yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Yang keempat, Diwan al-Hatam yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kelima, Diwan Musghilat yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. Kemudian, kemajuan yang dicapai yang keempat yaitu organisasi keuangan. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. Kemudian yang kelima, organisasi ketentaraan. Pada masa ini keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan Nizamul Tajnidil Ijbari. Yang selanjutnya yaitu organisasi kehakiman. Kehakiman pada masa ini mempunyai 2 ciri khas, yaitu yang pertama, seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Yang kedua, kehakiman belum terpengaruh dengan politik. Yang ketujuh yaitu bidang sosial budaya. Pada masa ini orang-orang memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar dengan Al-Hamra. Yang selanjutnya yaitu bidang seni dan sastra. Ketika Walid ibnu Abdul Malik berkuasa, terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab. Yang kesembilan yaitu bidang seni rupa, seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu dan kaligrafi sebagai motifnya. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu bidang arsitektur. Telah dibangunnya Kubah Al-Sahrah di Baitul Maqdiyah yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Membentuk dan mengembang manusia
insan kamil, memiliki keberanian daya tahan serta tertimpa musibah, sabar, menaati hak dan kewajiban tetangga, mampu menjaga harga diri, kedermawanan dan keramah tamahan, penghormatan terhadap perempuan, pemenuhan janji. Kemudian sistem pendidikan yang kedua yang diterapkan pada dinasti Umayyah yaitu tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya, seperti Basrah dan Kufah, Irak, Damsyik dan Palestina, Syam, Fustat, Mesir. Tempat dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Umayyah yaitu pendidikan kutab, tempat belajar menulis, pendidikan masjid, tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan, pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Kemudian yang keempat, pendidikan perpustakaan. Pemerintah dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. Kemudian yang kelima, majelis sastra atau salun kesusasteraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian Bamaristan, yaitu rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Kemudian Madrasah Mekah. Selanjutnya Madrasah Madinah, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik, dan yang terakhir Madrasah Fustat, Mesir. Sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah yang ketiga yaitu materi atau bahan ajar. Pemerintah dinasti Umayyah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah yang pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Kemudian ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Kemudian bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Kemudian ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi. Kemudian perkembangan seni rupa. Dan yang terakhir yaitu perkembangan musik. Sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah yang keempat yaitu metode pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Hal ini dibuktikan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lainnya untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Perintah Umar tersebut telah melahirkan metode pendidikan alternatif, yaitu para ulama mencari hadis kepada orang-orang yang dianggap mengetahuinya di berbagai tempat. Kemudian dalam hukum fikih pada masa ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu aliran Al-Rai yang mengembangkan hukum Islam dengan analogi, dan yang kedua aliran Al-Hadis, di mana aliran ini tidak akan memberikan fatwa kalau tidak dalam Al-Quran dan hadis. Dan pada metode dialektik pada masa dinasti Umayyah menimbulkan berkembangnya aliran teologi. Sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah yang kelima yaitu pendidik dan peserta didik. Guru yang paling pertama adalah para pembaca Al-Quran. Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Umar II mengutus Yazid Abi Habib ke Mesir untuk mengajarkan para peserta didik di sana. Yang waktu itu Yazid menjabat sebagai hakim agung. Kemudian di Kufah kita kenal dengan Al-Daha Ibnu Muzahim yang mendirikan sekolah dasar dan tidak memungut biaya pada para siswa. Sedangkan peserta didik yaitu anak-anak para khalifah dan pembesarnya ditambah dengan masyarakat umum.
Dan sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah yang terakhir yaitu perkembangan alam pemikiran. Selanjutnya yaitu kemunduran dan runtuhnya dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pengaturannya tidak jelas sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di lingkungan keluarga kerajaan. Kemudian yang kedua yaitu adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Hal ini banyak menyedot perhatian pemerintah ketika itu. Kemudian yang ketiga, timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabia Utara sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan sudah berkurang. Kemudian yang kelima adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan ini didukung penuh Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang dinomor duakan ketika pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di masa dinasti Umayyah II di Andalusia. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah II ini, lembaga-lembaga pendidikan banyak dibangun di berbagai penjuru kerajaan, sejak dari kota-kota besar sampai ke desa-desa. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Al-Mustansyir yang memiliki 800 sekolah, 70 perpustakaan pribadi di samping perpustakaan umum, di mana diriwayatkan kumpulan buku-buku tersebut mencapai 400.000 eksemplar. Lebih lanjut, Al-Mustansir mendengar bahwa Irak, Abu Al-Faraz Al-Isbahani sedang menyusun kitab Al-Ghani. Ia mengirim uang 1.000 dinar kepada pengarangnya untuk mendapat kopi pertama dari buku tersebut. Oleh karena itu, kitab Al-Afghani ini lebih dulu dibaca di Andalusia daripada di Irak di mana tempat pengarangnya. Pada masa dinasti Umayyah II ini banyak terdapat ilmuwan ternama seperti yang pertama dalam bidang fikih yaitu Malik ibnu Anas sebagai pengarang Al-Muwatta yang memuat 1.700 hadis. Kemudian yang kedua Abu Qasim Maslamah yaitu orang yang memperkenalkan Rosail Ikhwan al-Safa ke Eropa dan Spanyol. Kemudian yang ketiga Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai dokter bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang berjudul Al-Tafsir Liman Ajaza an Al-Ta'lif, yang pada abad ke-12 diterjemahkan oleh Cremona dan dicetak ulang di Genua, yang kemudian buku tersebut tersebar dan menjadi literatur di universitas Eropa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.